Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Warso Arif Channel. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bersolawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berharap semoga kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad baik di dunia maupun di akhirat. Baik teman-teman sekalian, kita ngevlog hari ini siang menjelang detik-detik berakhirnya bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan berkah, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa awal Ramadan adalah bulan ampunan, 10 yang selanjutnya adalah bulan yang penuh rahmah, dan 10 yang terakhir adalah itqun minan nar. Hari di mana kita selaku umat Islam yang menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh hikmah, dengan penuh ihsan, semata-mata mengharapkan ridho Allah, maka akan dibebaskan dari api neraka. Dan kita berharap puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya tidak tertahan, dan kita semoga digolongkan sebagai golongan orang-orang yang bertakwa karena telah menjalankan ibadah puasa dengan ihsan. Baik teman-teman, saudara sekalian, menyikapi menjelang akhir Ramadan dan menjelang 1 Syawal, kelihatannya untuk Lebaran tahun ini 2020 akan istimewa. Kenapa istimewa? Ada beberapa hal yang membuat Lebaran kali ini istimewa mungkin. Yang jelas, pertama, Lebaran kali ini istimewa memang karena sekarang masih dalam kondisi di Indonesia ini masih dalam suasana wabah COVID-19, di mana pergerakan manusia, ruang gerak manusia itu masih dibatasi dan masih banyak himbauan sana sini untuk melakukan jaga jarak, ya, karena memang untuk mencegah menyebarnya terpapar virus COVID-19 yang masih cukup signifikan. Ya, walaupun masih banyak beberapa kota, ya, mal-mal yang ramai, pasar-pasar yang ramai, ya, orang-orang yang berkerumun, ya, di beberapa tempat. Tapi khususnya untuk di Kroya, ya, untuk di Kroya, karena saya tinggal di Kroya, ya pasar masih buka lah, tapi tidak seramai yang seperti biasanya. Mal-mal juga masih pada buka, tapi tidak seramai yang biasanya. Yang jelas mungkin kondisi pemerintah yang masih menghimbau secara terus-menerus kepada masyarakat agar ya jaga jarak, ya, jangan seenaknya sendiri. Kemudian yang kedua, kenapa istimewa? Ini kalau jelang Lebaran H-4, H-3 sampai H-1 itu biasanya, ya,
biasanya di depan rumah saya ini. Depan rumah saya ini biasanya mobil sudah macet sampai depan rumah, bahkan lebih memanjang lagi sampai ke luar sana. Tapi untuk tahun ini kelihatannya lancar, ya banyak lalu lantang kendaraan tapi tidak sampai macet. Biasanya macet sampai depan rumah, ya sampai perempatan Air Mansur Kroya, bahkan sampai pasar. Sekarang tidak terjadi kemacetan. Bahkan saya lihat tidak ada penjagaan polisi, ya, tidak dibangun pos keamanan Lebaran yang biasanya H-7 sudah berdiri, ya sekarang tidak ada. Dan kelihatannya memang lalu lintas lancar, banyak ya kendaraan ada tapi tidak sampai menimbulkan kemacetan, ya kecuali karena parkir depan pasar ya agak sedikit tersendat, tapi tidak sampai macet berkepanjangan. Ya, kemudian yang ketiga mungkin untuk istimewanya Lebaran kali ini, ya, karena sudah banyak himbauan di media sosial, ya, bahkan darimu sendiri, ya, untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri, ya, di masjid, sehingga kemungkinan untuk Lebaran di 2020 ini, ya, masing-masing akan melaksanakan ibadah sholat Id di rumah masing-masing. Ini sangat istimewa karena selama 44 tahun saya sendiri baru merasakan kondisi negara Indonesia seperti ini. Tidak seperti biasanya. Ya, mudah-mudahan ini cepat berakhir, ya. COVID-19 cepat berlalu, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan harian kita sebagaimana mestinya. Yang jelas kita sudah begitu lama, ya, tidak mengenai aktivitas pekerjaan. Yang jelas pemasukan itu juga tidak seperti biasanya, ya, banyak sekali hal yang sangat berbeda di tahun 2020 ini, ya. Yang jelas pesan Jayabaya eling lang waspodo, ya. Eling maksudnya ingat, ya, sekarang zaman wabah, jangan sampai wabah ini terus menular, dan waspodo maksudnya waspada, jangan sampai kita terlena kemudian kita mencelakakan diri kita dan keluarga kita. Yang jelas siapapun Anda, ya, apapun kondisi Anda, yang jelas patuhilah aturan pemerintah, ya. Kalau memang tidak ada keperluan yang sangat mendesak, ya tetap di rumah, ya, jaga keluarga dan tetap berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.